어제 제 입술 훔친 건 뭔 의미예요? 네? 저기 함주무가. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Marry You yang makin seru. Tentunya bagaimana lanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Untuk menyembunyikan rasa groginya, Jung Hana malah menyalahkan Bong Chul Hui karena dia, makanya Hana itu tiba-tiba aja langsung nyosor sama Bong Chul Hui. Ya biasalah ya, wanita nggak mau disalahin. Setelah itu Hana balik ke rumahnya dan Bong Chul Hui sebenarnya khawatir sama Hana dan dia pengen ngantar ke Hana pulang. Cuma karena Hana itu masih deg-degan jadinya dia berpamitan sendiri pulang kepada Bong Chul Hui karena dia nggak mau sepanjang jalan nanti malah terlalu ketara banget kalau misalkan dia itu lagi kasmaran. Karena pesannya nggak dibalas, akhirnya keesokan harinya Bong Chul Hui nelpon Hana dan kalian tahu apa yang dia tanyakan? Iya, dia nanya sama Hana tentang arti ciuman mereka kemarin. Hana langsung kaget banget lalu membuat teman sekantornya juga ikutan kaget. 어제 제 입술 훔친 건 뭔 의미예요? 네? Chul Hui hanya ingin memastikan saja karena di hari itu dia harus bertemu dengan Gi Jun untuk program menikah. Jadi kan dia harusnya bakal dijodohin sama orang lain. Jadi dia nanya sama Hana apakah dia terus melanjutkan program itu ataupun gimana. Hana bilang ya nggak apa-apalah gitu. Walaupun sebenarnya hatinya itu bertolak belakang coy. Dan percakapan tentang ciuman tadi terdengar langsung oleh keponakannya Chul Hui. Mereka seneng banget karena Hana itu dan juga Chul Hui sudah ada lampu hijau. Dan mereka langsung nelpon neneknya Chul Hui dan memberitahukan semuanya. Waduh, bahaya nih. 이 시간에 웬일? Di jam istirahat seperti biasa Hana pergi ke kafe temannya. Nah di sini Yang Eun tahu dan sadar betul bahwa ada yang aneh dengan tingkahnya Jung Hana. Kelihatan banget kalau dia tuh lagi kasmaran dan juga berseri-seri. Bahkan Yang Eun juga bisa menebak kalau Hana sama Chul Hui itu baru aja melakukan kisse kemarin malam. Ya sebagai teman dan juga sahabat, Yang Eun sangat-sangat menyetujui karena dia juga tahu betapa baiknya sikap Chul Hui dan juga cocok dengan Jung Hana. Dan Yang Eun juga menyarankan sama Hana kalau misalkan emang beneran suka sama Chul Hui atau masih ragu, ya udah langsung cari tahu aja arti dari ciuman mereka kemarin. Ahai. 유머 코드가 잘 맞았으면 좋겠어요. Terus kan Chul Hui bertemulah sama Gi Jun. Jadi dia pengen menambahkan beberapa persyaratan untuk jodohnya dia. Dan semua itu mengarah kepada Jung Hana. Dan Gi Jun tahu akan hal itu. Terutama dia juga memasukkan tentang cara mengikat sepatu dia. Yang kemarin itu loh ketika Gi Jun ngecek Hana dan juga Chul Hui lagi di perpustakaan. Gi Jun harus tetap profesional walaupun sebenarnya dia itu sangat-sangat cemburu. Dan gak lama setelah itu Hana datang dan langsung disapa sama Bong Chul Hui. Nah karena Hana lagi deg-degan dia langsung memerah pipinya dan ditanya sama teman-temannya apakah Hana lagi minum di hari itu ataupun enggak. Hana bilang enggak karena terlihat pipinya dia sangat-sangat berseri gara-gara disapa sama Ayang. Sementara itu sekretarisnya Oina mengabarkan bahwa ya banyak banget rumor-rumor tentang bagaimana hubungan dia sama Chul Hui yang sudah berakhir. Terus tiba-tiba aja Ina menunjukkan bahwa ada orang lain yang mengajak dia berkencan yang bernama Jo Dong Suk. Kemudian Ina langsung nanya sama Jung Hana karena kan Hana adalah manajernya dia dalam hal perjodohan ini. Jadi dia pengen minta saran sama Hana bagaimana tentang Jo Dong Suk ini. Terus setelah dicek sama Hana, ternyata manajer dari Jo Dong Suk ini tentang perjodohan adalah Pak Yang. Ditanyalah sama Pak Yang gimana menurut dia si Jo Dong Suk ini. Kata Pak Yang ya dia baik kok dan juga orangnya humble. Gitulah menurut Pak Yang. Setelah itu Jung Hana ngecek tentang riwayat hidupnya Bong Chul Hui kira-kira apa yang dia tambahkan di sana. Dan gak lama setelah itu Gi Jun datang dikirain sama Gi Jun Hana ngelihat CV-nya si Chul Hui itu gara-gara dia merasa terbebanin karena Chul Hui sama Ina itu gagal berjodoh. Padahal kan sebenarnya bukan gara-gara itu. Nah ketika dicek lagi sama Hana kan ternyata informasi di profilnya Chul Hui yang ditambahkan sama dia itu menuju tentang Hana semua. Hana langsung enak banget lah dan juga ngerasa bahwa dia itu benar-benar diperhatikan sama Bong Chul Hui. Terus kan Ina ketemu sama Gi Jun, mereka sama-sama nge-gym. Nah setelah itu Ina cerita sama dia bahwa dia itu diajak kencan oleh seseorang yang bernama Jo Dong Suk yang merupakan program yang sama dengan dia, yaitu program Ayo Menikah. Dan Ina bilang bahwa kayaknya profilnya cukup baik dan dia kayaknya bakal menerima itu.
By the way, itu Hana sampai sekarang nggak siap-siap tuh melihat profil dari Bong Chul-hui. 하나 씨! Dan sepulang kerja ternyata Hana itu ditungguin sama Chul-hui karena ada hal yang memang harus mereka omongin. Chul-hui mengatakan bahwa melihat Hana itu udah membuat dia kayak seneng banget dan juga happy banget. Bahkan Hana juga mengakui sesuatu kepada Bong Chul-hui bahwa dia itu sebenarnya suka bahkan seneng banget ketika kisse sama Chul-hui. Langsung dipeluklah Hana oleh Chul-hui karena mereka ngerasa bahwa mereka sudah memiliki chemistry. Tapi ada dua ibu-ibu yang berasal dari desanya Chul-hui datang ke sana. Katanya mereka pengen ngejenguk keponakan-keponakannya Chul-hui. Dan di sini Hana dan juga Chul-hui itu nggak ngelak sama sekali ketika dibilang bahwa mereka itu bakal berjodoh sama ibu-ibu tadi. Udah confirm banget nih ya. Keesokan harinya, Hana sebagai orang yang bertanggung jawab untuk perjodohan Ina, dia mengkonfirmasi lagi nih sama Jo Dong-suk apakah Jo Dong-suk ini beneran mau berkencan sama Ina. Dia ngerasa bahwa gerak-gerik dari si cowok ini itu agak-agak mencurigakan. Jadi dia agak ragu untuk menjodohkan Ina dengan Jo Dong-suk. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia tetap coba untuk menurunkan egonya dia. Dan dia coba juga untuk Ina berkencan sama Jo Dong-suk ini. Dan dia request untuk tempat kencannya yang lebih private karena dia nggak suka banyak orang di sekitarnya dia. Setelah itu Hana mengirimkan pesan sama Ina. Dia bilang, ya kamu kalau misalkan gak yakin periksa ulang lagi deh. Tapi Ina tetap setuju karena dia juga pengen coba karena dia melihat profil dari si Jo Dong-suk ini kayaknya orangnya oke dan juga baik. Nah, pada malam harinya Ina sama Jo Dong-suk akhirnya melakukan kencan bersama. Otomatis juga Hana sama Pak yang ada di beberapa meja di sebelah mereka. Kencannya itu berjalan dengan lancar dan juga nggak ada hal-hal yang aneh seperti yang dikhawatirkan sama Jung Hana. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia tuh masih ngerasa ada yang aneh sama si cowok itu. Nah, selesai mereka kencan, Jo Dong-suk menawarkan sama Ina untuk diantar pulang. Tapi Ina bilang nggak perlu karena dia berangkat dan juga pulang sama sekretarisnya. Jadi ya dia nggak mau diantar pada malam itu sama si Jo Dong-suk ini. Nah, melihat sikap Jo Dong-suk, Hana bilang bahwa kayaknya kecurigaan dia itu mungkin nggak benar. 하나씩 나가요. Setelah itu Hana mampir ke rumahnya Bong Chul-hui. Keponakan Chul-hui otomatis seneng banget dong karena kan mereka emang sesuka itu sama Jung Hana. Dan di sini mereka langsung ngebahas tentang ciumannya Hana dan juga Bong Chul-hui. Emang dasar bocil-bocil nih, ya kan? Dan mereka juga bilang bahwa terlihat banget dari wajahnya Hana dan juga Bong Chul-hui bahwa mereka berdua itu sama-sama orang yang lagi jatuh cinta. Bocil kayak paham aja lu berdua. 많이 좋아해. Keesokan harinya ketika Bong Chul-hui kerja dan di jam makan siang seperti biasa, Hana datang ke tempatnya Young-eun. Di sini Young-eun tuh cuma senyum-senyum aja melihat sikapnya Hana kepada Bong Chul-hui. Nah, setelah itu Hana juga yang biasanya jarang banget perawatan kan. Sekarang dia ngerawat diri kali lah pokoknya. Dan dia juga melihat-lihat kencan-kencan rahasia orang lain tuh kayak mana. Karena dia nggak mau dong kalau misalkan ketahuan sama rekan-rekannya. Hingga keesokan harinya mereka tuh berkencan dengan kayak gini. Dan Hana disuruh nyamar pakai penutup kepala dan juga kacamata. Karena pas di situ mereka melihat Pak Han. Untung aja Pak Han tuh nggak tahu dan juga nggak sadar kalau ada Chul-hui dan juga Hana lagi kencan di sana. Mereka langsung berlari keluar biar nggak ketahuan dan juga nggak keciduk. Sementara itu, Ina mengabarkan sama Hana bahwa tiba-tiba aja Jo Dong-suk tuh mengubah lokasi kencan mereka. Ternyata lokasinya itu ada di dekat tempat Hana dan juga Chul-hui berkencan. Nah, karena masih belum percaya 100% sama Jo Dong-suk, Hana bilang sama Chul-hui kayaknya mereka bakal cukup lama di sini. Lalu mereka ikutin lah Hana sama Jo Dong-suk itu ketika mereka lagi kencan, mereka ikutin dari belakang dan untung aja kagak ketahuan karena Jo Dong-suk tuh juga ngerasa bahwa ada dua orang mengikutin dia di belakang. Tapi untung aja dia nggak melihat Hana dan juga Bong Chul-hui. Nah, setelah diperhatikan lagi sama Hana sama Chul-hui, ternyata sampai sekarang kecurigaan Hana itu belum terbukti sama sekali karena ya si cowok ini baik-baik aja dan juga memperlakukan Ina dengan sopan dan juga baik. Ya sudah, karena memastikan baik-baik aja,
Hana sama Chul itu memutuskan pergi untuk ke kafe. Nah, ketika mereka sampai di kafe, ternyata ibu-ibu dari kampungnya Chulhui itu malah datang ke sana dan memanggil mereka. Jadi di sini mereka berdua itu kayak memberikan pesan lah sama Hana dan juga Chulhui tentang pernikahan. Nggak selamanya pernikahan itu enak dan juga nggak selamanya pernikahan itu jelek. Intinya ketika kita sudah menikah, semua itu tergantung pasangan masing-masing bagaimana cara menyikapi pernikahan tersebut. Dan intinya suami istri itu saling membutuhkan. Nah, tapi Hana malah jadi kepikiran tentang jodohnya dia. Dan dia juga tiba-tiba nggak yakin dengan Bang Chulhui. Dia cuma nggak enak aja sama Chulhui. Kok nanti misalkan ketika mereka menikah, dia itu bisa menyusahkan Bang Chulhui. Nah, ketika itu Chulhui mengatakan sama Hana bahwa sekarang dia itu udah benar-benar yakin banget untuk menikah dengan Jung Hana. Lalu dia dekatkan kepalanya sama Hana dan bersiap untuk kisah lagi. Wow, apa yang terjadi? Oke, sebelum itu kita ke Ina dan juga Jo Dong Suk. Nah, Ina itu karena jaga-jaga, karena dia juga ngerasa ada yang aneh sama si cowok ini, dia mengabarkan lokasi tempat selanjutnya kepada Jung Hana. Dan bener aja dong, si cowok itu sengaja membuat Ina itu mabok dan tertidur. Lalu dia melakukan sesuatu yang aneh. Apakah yang dia lakukan? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.